Bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf ini Pak, ganggu waktu tak sedikit. Saya kebetulan ada tugas sebagai calon guru penggerak mengadakan wawancara tentang pengambilan keputusan, pengalaman ibu dalam mengambil keputusan. Terkadang kan kita dihadapkan pada situasi dilema etika. Artinya ketika kita mengambil suatu keputusan, terkadang dilema. Di satu sisi ada pihak yang mengatakan benar, dan di sisi lain juga ada yang mempertahankan pendapatnya dan mereka juga benar. Nah, tentu ada pengalaman tak seperti itu. Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit kira-kira pengalaman seperti apa? Namanya sekolah ya, melibatkan anak-anak. Di sini anak-anak berkarakter karakter. Dalam rumah tangga juga anak kita sendiri berbeda-beda ya. Apalagi kalau di sekolah melibatkan banyak sekali karakter. Nah, contoh di sini ada seorang siswa kita yang akan kita bicarakan. Ada contoh seorang siswa yang bernama Akbar kelas 8. Nah, adapun ini anak mulanya semester pertama itu bagus, lancar, tugas-tugasnya kehadirannya. Setelah memasuki semester 2, di sini sudah mulai berubah, baik dari kualitas belajarnya maupun dari kehadiran di sekolah sudah berubah, sehingga pihak guru BK melihat situasi keadaan Akbar. Kenapa ini anak waktu semester pertama bagus, setelah masuk ke kelas semester 2 anak ini mengalami perubahan. Nah, mulailah guru BK mengamati anak ini, memantau. Setiap harinya tidak hadir, kadang hadir hari ini 2-3 hari tidak hadir lagi, terus seterusnya. Sampai suatu saat guru BK-nya berkonsultasi dengan saya bahwa ada anak kelas 8C, kelas 5 jarang kehadirannya. Waktu dulu bagus. Setelah ini masuk ke semester 2, semester 4 mulailah tidak lancar. Menurut kehadirannya maupun belajarnya jarang. Nah, kemudian selanjutnya saya konsultasi dengan wali kelasnya. Kalau ada anak wanita yang begini, kemudian wali kelasnya juga bersama dengan guru BK sama-sama saling berkolaborasi. Saya bilang, saya panggil dua-duanya, saya bilang, telusuri dulunya, datangi dulu rumahnya, ketemu orang tuanya, bahwa anak begini. Nah, setelah wali kelas mendatangi rumahnya ini, setelah kita tanya-tanya di mana rumahnya, ternyata wali kelasnya sangat tersentuh hatinya melihat kondisi rumahnya, kemudian saudaranya, anak-anak orang tuanya, betul-betul tidak ada yang bisa diharapkan. Jadi tulang punggung dia. Ternyata ini siapa? Kesehariannya itu menjual plastik, kantong plastik di pasar. Karena sang anak ini jadi tulang punggung. Banyak adik-adiknya, kemudian orang tuanya tidak ada kerjanya. Sehingga anak ini termotivasi, dia merasa terpanggil untuk mencari uang untuk adik-adiknya, dan untuk keseharian di rumahnya. Jadi ini anak sekali ditanya, dia mau sekali mau sekolah, tapi di sisi lain, kalau bukan dia yang cari uang, apa lo kesehatan dia gimana? Ini anak cepat sekali dewasa dari segi pemikirannya, melihat keadaan di rumahnya. Dan kalau saya tidak cari uang atau mau makan apa harus besok lusa. Ya, jadi inilah ini anak kesian mau sekolah, tapi di lain pihak lagi
Dia berpikir kalau saya tidak cari uang, apa penghasilan dari rumah? Ya, itulah. Bisa tidak makan adiknya. Iya, bisa tidak makan sama adik. Bahkan orang tua yang tidak kerja juga. Kasihan betul. Jadi wali kelas ini pulang memberitahukan bahwa ini mau di mana, tidak ada bisa dilakukan. Dibawa rata-rata kehidupan sampai inilah si Akbar mencari nafkah dari kantor kelas di dasar. Jadi saya sudah memahami bahwa Akbar mau sekolah, tapi di sisi lain juga ada yang mendesak. Jadi keadaannya seperti itu, Mabis. Ya, Jadi keadaannya seperti itu, kita bisa kesimpulan seperti itu. Nah, setelah itu saya mengadakan pertemuan dengan Dewan Guru bahwa ada siswa kita bernama Akbar, guru BK dan guru wali kelas sudah menindaklanjuti data ke rumahnya, tapi dia dengan secara tidak langsung dia sendiri agak sedih melihat keadaan rumah tangganya. Nah, sekarang dikembalikan kepada Dewan Guru. Bagaimana nasib si Akbar? Setelah kita cari sharing dengan pihak Dewan Guru, ternyata ada guru yang tidak setuju karena berdasarkan dengan ketentuan kriteria penaikan kelas. Ada dari soal kesehariannya, ketidakhadirannya, ada kriteria bahwa ketidakhadiran sekian tidak boleh dinaikkan ke kelas. Di bawah 70%. Ya, di bawah 70%. Kemudian dari segi tugas-tugasnya juga banyak tidak masuk. Sehingga juga ada 2% di pertemuan itu. Di dalam rapat. Di dalam rapat penaikan kelas. Ada di satu pihak ada guru yang dengan karena kita juga sama ibu itu punya perasaan, punya hati, ada yang bisa dijaki, bisa difasilitasinya anak, mendatangi guru-guru bidang studi yang tidak alami dari pendidikan tugas. Itu salah satu cara pendekatan. Karena bagaimanapun anak ini tidak pikirkan masa depannya. Kalau sang anak ini sekarang tidak ada pemikirannya, hanya sebetulnya cari uang, itu saja. Tapi kita pikir selalu tidak boleh kita pikirkan masa depannya. Karena barangkali untuk saat ini belum terpikirkan, tapi besok-besok pasti dia akan menyesal dari kenapa orang itu saya tidak sekolah. Ya, ada rasa kepedulian dan rasa kasihan. Karena rasa empati, kepedulian, kasihan dengan anak ini, masa depannya, sehingga sebagian teman-teman atau dewan guru akan membantu anak ini, memfasilitasi anak ini. Ya, kemudian ada juga guru yang lain karena dibenarkan juga karena menurut aturan-aturan memang tidak kena sama Akbar. Ya, peraturan akademik sekolah ya seperti lebih dari 2 mata pelajaran yang tidak tuntas PKN-nya begitu. Berkuasa setelah kita mengadakan pendekatan kepada guru yang tidak mematuhi aturan itu, setelah kita mengadakan kita mengadakan pendekatan bahwa bagaimana ini anak masa depannya kita pikir. Ya, hatinya juga luntur. Ya, tersentuh semua. Bersatulah pemikiran kita. Alhamdulillah mungkin membantu. Jadi kita dekati Diana, kemudian pendekatan program Tumuri ke orang tua ini sehingga bisa dia membantu anaknya membawa ke sekolah dan langsung menemui guru yang bersangkutan. Itulah yang kita ambil. Ya, jadi itu cara efektifnya berkomunikasi dengan semua guru pelajaran. Melibatkan semua guru BK, wali kelas, orang tuanya, termasuk orang tuanya untuk membantu anak ini menyelesaikan masalah di sekolah. Alhamdulillah anak ini sudah di kelas dan sudah ada perubahan. Sudah kita harapkan ada perubahan.
barangkali zaman dia bawel betul-betul Ya, guru diperhatikan, membantu. ada perhatian dari Iya, guru. iya, ada perhatian. Jadi barangkali si Akbar sudah menyadari dirinya bahwa saya ini betul-betul ada perhatian dari pihak guru, sehingga anak ini ada perubahan selain. Kalau tantangannya pada saat menangani kasus ini, apa tantangannya? Ya, begitulah waktu kita pertemuan dengan Dewan Guru pada mulanya memang menegangkan. Tidak semua mungkin setuju Iya, untuk tidak dinaikkan. semua Ya, ada setuju. yang Karena setuju. memang kalau dipikir secara kasat mata memang Tidak memenuhi langsung syarat. kita memponis anak dan jangan Ya, betul. jangan mendidik anak malas. Ya, ya. Tapi setelah yang Sulit. wali kelasnya mendatangi rumahnya, melihat risikonya di rumahnya, bahwa siapa yang bisa menjadi tulang punggung, sehingga wali kelasnya datang ke sekolah tidak bisa berkata apa. Ya, memang si Akbar mau bilang. Jadi bersama menangani kasus ini, apakah ada jadwal khusus ditentukan untuk mendatangi atau menyelesaikan masalah atau disesuaikan dengan situasi waktu itu? Dikondisikan. Kemudian siapa-siapa saja yang pihak yang membantu ibu menangani kasus ini? Pertama dari Dewan Guru. Dewan Guru. Setelah ada kesepakatan Ya. satu pendapat ini, Ya. kemudian kita Kemudian, wali kelasnya dibantu juga dengan teman-teman yang oh ya, teman-teman dari sekelasnya Bu, juga membantu lagi. orang tuanya. Masuk orang tua. Alhamdulillah, jadi kolaborasi dari semua pihak ini Dari bisa semua membantu. pihak yang terkait, alhamdulillah terselesaikan. Anak ini bisa naik kelas setelah menyelesaikan semua tugas-tugas. Saya lihat sekarang anak itu sudah ada perubahan. Nah, ini luar biasa sekali Pak ya. Jadi bercermin dari kasus seperti ini Pak, apa hikmah yang bisa dipetik dari pengalaman itu? Mengambil ini, jadi pertama kita tidak boleh langsung memproses. Boleh buru-buru mengambil keputusan. Tidak Ya, boleh langsung. betul. Kita harus cermati dulu, kita analisa dulu. Iya. Apa latar belakangnya ya? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa waktu dulu bagus, setelah masuki semester 4, kenapa langsung berubah? Jadi kita pelajari dulu ini anak ada apa, tidak boleh diponis. Kemudian guru-guru yang berbeda pendapat kita adakan pendekatan sehingga terjadi kebersamaan. Ya, betul. Kebersamaan. Kemudian anak ini kita fasilitasi untuk memecahkan masalahnya, Ya. tugas-tugasnya Betul. dapat terselesaikan. Alhamdulillah. Sehingga selesai. Jadi bagaimana perasaan Tak setelah membantu anak ini? Alhamdulillah dari lubuk hati akan terasa saya mengatakan syukur saya bisa menyelesaikan masalah kampung saya. Wah, alhamdulillah. Betul Pak. Ya, jadi bisa dibayangkan bahwa kalau waktu itu kita tidak cermat mengambil keputusan langsung di Bagaimana ini anak tinggal masa kelas, depannya? bisa saja dia putus sekolah Pak ya. Putus sekolah, stres, apa bisa saja dia mengambil jalan pintas, apakah itu narkoba kah atau bisa itu semua anak Betul, Pak. yang begitu. Ya, jadi ini Ini menjadi kita wanti-wanti, betul, Pak. jangan sampai anak terjun ke dunia itu. Ya, betul sekali. Jadi rencananya ke depan ini Pak supaya tidak ini tetap dikawal ini ada yang bersangkutan dan teman-teman yang lain juga tidak mengalami kasus yang sama. Kira-kira apa rencana Pak? Kita pertama wali kelas harus memantau keberadaannya, kemudian harusnya dibantu dengan guru mapel, perhatikan bagaimana belajarnya ini anak, apakah tugas-tugasnya masuk, atau gimana. Jadi kita antisipasi memang, antisipasi sebelum berlanjut ke hal-hal yang besar. Ya, luar biasa sekali Pak. Semoga ke depan ini semua permasalahan-permasalahan sekecil apapun itu bisa dideteksi sedini mungkin dan semoga tidak ada anak yang mengalami putus sekolah dan semoga kita doakan mereka semoga mereka semua sukses. Ya. Jadi saya juga berpikir tidak ada saya deh. Ya. Tanpa kita berkolaborasi semua dari guru mata pelajarannya, dari guru PK-nya, wali kelasnya, juga orang tuanya harus demi untuk menyelamatkan anak kita ke depannya, harus kita peduli Siap. dengan
belajar tuh mengajar Ya, selesai. jadi harus memperhatikan juga. Harus memperhatikan ini dulu anak rajin, kenapa sekarang malas? Harus peka ceritanya Pak. Kita harus peka, peduli di dalam anak-anak. Ya, baik, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya dan luar biasa sekali bisa berbagi dengan pengalaman pengambilan keputusan yang situasi dilema dan yang sangat bagus sekali cara pengambilan keputusan itu dan saya tak seperti dan ini bisa kita pertahankan ke depan Pak. Semoga anak kita sukses semua Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Maaf sudah mengganggu waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Oke, assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Pak Muli. Saya berterima kasih sekali Pak bisa meluangkan waktu untuk saya selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bone untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Ini terkait dengan pengalaman Bapak dalam sebagai pemimpin institusi, pemimpin sekolah, pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan di sekolah. Saya berikan dulu gambaran awal Pak untuk tahap yang kita membicarakan. Ini terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah yang berkaitan dengan dilema, apakah berkaitan dengan dilema etika. Dilema etika ini yang berkaitan dengan terkadang kita dihadapkan pada situasi tertentu Pak Yusuf, di mana di satu sisi kita harus mengambil keputusan dengan dasar bahwa itu anggapnya bahwa dasarnya benar, namun di sisi lain ada pihak-pihak yang merasa bahwa juga merasa benar dan itu saling bertentangan tapi memang dua-duanya benar. Nah, disitulah dibutuhkan kepiawaian seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang tepat agar semua pihak ini merasa terpenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Nah, mungkin Pak Yusuf bisa membeberkan sedikit atau menguraikan sedikit tentang pengalamannya. Apa pernahkah mengalami situasi dilematis dalam pengambilan keputusan di sekolah Pak? Silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Mulis. Pak Mulis saya tahu betul kapasitasnya bukan cuma seorang guru tapi seorang instruktur. Saya jujur Pak bangga bahkan tersanjung bisa dijadikan salah satu sumber informasi terkait tugas yang diberikan kepada Bapak. Baik Pak, sebagai kepala sekolah tentu kita tidak terlepas dari berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan di sekolah yang kita pimpin. Persoalan itu bisa terjadi kepada peserta didik, terjadi kepada guru, terjadi kepada pemanfaatan anggaran yang terkadang ada sesuatu yang harus kita lakukan tapi tidak keluar dari tupoksinya. Kemudian hubungan dengan lingkungan yang ada di luar sekolah. Nah, terkadang masalah-masalah tersebut membutuhkan penanganan yang sangat serius. Nah, dari 4 masalah tersebut, saya mungkin nantinya akan fokus kepada salah satu hal yakni peserta didik. Oh, peserta didik, baik. Ya, mungkin ada pernah ada pengambilan keputusan yang dilematis yang terkait dengan peserta didik Pak. Bisa disampaikan. Ya. Tahun ini ada satu siswa kami yang saya namakan saja si Becik, memberikan perhatian yang luar biasa kepada semua guru kelas 9, karena di akhir semester ini yang bersangkutan itu bahkan kelas 9 yang bersangkutan itu jarang datang di sekolah, mengikuti PTS pun hanya satu hari, tugas-tugas yang lain terabaikan. Lalu persoalan beratnya muncul ketika teman sekelasnya memprotes, lalu bertanya apakah anak ini nantinya akan lulus dengan kondisinya yang seperti sekarang. Nah, kalau pertanyaan itu sudah dimunculkan oleh peserta didik, berarti akan ada masalah besar nanti yang bukan hanya berdampak kepada sekolah,
Karena ini informasinya sudah pasti akan tersampaikan ke orang tuanya. Orang tuanya mungkin saja berbicara kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Sehingga mau tidak mau, sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus mengambil sikap tegas tetapi memanusiakan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memberikan tugas kepada pembina kesiswaan, termasuk guru BK, untuk datang ke rumahnya. Sementara saya sebagai kepala sekolah mempunyai tugas untuk berkomunikasi langsung dengan orang tuanya. Singkat cerita, anak tersebut datang ke sekolah. Setelah dilakukan tindakan tadi seperti itu, ternyata kemudian datangnya juga hanya tidak sampai 1 minggu. Setelah itu kembali penyakitnya, kambuh lagi penyakitnya, tidak datang. Orang tuanya datang ke sekolah menangis karena harapan terbesarnya pada anak ini. Usut punya usut, memang si anak tidak merasakan betah tinggal di rumah. Ada perasaan untuk tidak betah tinggal di rumah. Apalagi mamanya kan sudah 2 kali bersuami. Iya. Ada masalah rumah tangga. Ada masalah, iya. Tetapi mau dibilang broken home juga Pak, mungkin tidak juga. Karena anak ini sebenarnya mendapatkan kasih sayang penuh dari ibunya. Saya bahkan bertanya apakah ada masalah dengan bapaknya. Dia bilang juga tidak. Ya, ternyata memang pergaulan, lingkungan, teman-teman yang ia ajak berteman itu anak-anak SMA itu yang mempengaruhi pola pikirnya. Nah, kalau kemudian ada yang mengatakan bagaimana kalau diberikan surat pindah untuk mencari sekolah lain, aturannya kan kelas 9 sudah tidak bisa. Kedua, kalau toh bisa, apakah dengan pindahnya bisa menyelesaikan masalah? Ya, kan tidak. Akhirnya kami mengambil langkah tegas, tetapi tetap memanusiakan si becek ini. Ya, yaitu ada pernyataan yang kami buatkan. Sekali lagi, kami harus didukung oleh pernyataan yang mendukung kekuatan setiap keputusan yang kami ambil. Ya, isi pernyataannya bahwa ketika si becek ini tidak bisa lagi, kami berikan kesempatan untuk datang lagi belajar, sambil kemudian memberikan pengertian kepada seluruh teman-temannya, ya agar kemudian masalah ini tidak meruncing keluar. Kami sampaikan bahwa anak ini diberikan menyelesaikan tugas dan seterusnya. Alhasil tetap tidak berhasil. Tetap tidak berhasil. Tetap kambuh penyakitnya. Dan langkah terakhir yang kami lakukan adalah itu tadi, ada pernyataan bahwa jika orang tuanya yang buat, bahwa jika anak kami melanggar, kami siap untuk mengikuti apapun keputusan dari sekolah. Dan keputusan bijak yang kami lakukan adalah anak ini diberikan kesempatan untuk mengikuti paket B. Tetapi saya yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap urusan paket B-nya anak ini. Karena kalau saya lepas, bisa jadi anak ini kemudian kasihan sekolahnya. Ya, jadi saya yang harus bertanggung jawab terhadap paket B-nya. Ya, sebenarnya kami, ya itulah tadi saya bilang dilema etika. Persoalannya sangat berat, banyak tantangannya. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi keputusan terakhirnya dianggap bahwa ini sudah menempuh berbagai cara, sudah mempertimbangkan masa depan anak ini dengan mempertimbangkan juga rasa keadilan dan teman-teman yang lain, sehingga demi masa depan anak ini tidak mengeluarkan tapi memberikan solusi untuk dikawal mengambil paket B agar hal-hal apa saja yang dianggap efektif ini selama mengambil keputusan dalam menghadapi kasus-kasus yang dilematis seperti dilema etika.
tadi sudah menguraikan mungkin melibatkan Wakase, misalnya pembina siswa, guru BK. Mungkin ada cara lain lagi selain melibatkan itu. Iya. Kalau kita berbicara tentang hal-hal efektifnya Pak Mulis, ya banyak hal-hal efektifnya. Bahwa ternyata menyelesaikan permasalahan itu bukan cuma butuh 1-2 kepala, tetapi membutuhkan banyak masukan dari teman. Yang kedua, terkadang keputusan yang diambil itu berdampak positif, ya, bahwa ada rasa tanggung jawab, ada rasa penghargaan, ada rasa menghargai, bahwa ternyata keputusan yang diambil itu terkadang tidak keluar, tetapi sifatnya informasinya hanya tertuju kepada kita dan tidak mencederai rasa keadilan pada orang tersebut. Mungkin itu hal yang efektifnya. Baik. Jadi kemudian kalau tantangan dalam pengambilan keputusan selama ini pasti banyak ya? Banyak. Tantangannya. Banyak Pak. Ya. Terkait misalnya? Ya, terkait dengan tantangan. Ya, pertama ternyata untuk membuat sebuah keputusan membutuhkan proses pemikiran yang mendalam. Jadi memang butuh waktu Pak Mas. Butuh waktu untuk menghasilkan sebuah keputusan terbaik. Kenapa? Karena kita tidak mau mencederai perasaan orang. Itu tadi, kita tidak mau mencederai perasaan orang, dan ada rasa keadilan yang muncul dari setiap keputusan yang diambil. Ya, jadi dia butuh pemikiran yang mendalam. Yang kedua, ada banyak waktu yang tersita. Misalnya saya misalnya harus mengalokasikan waktu untuk bertemu langsung dengan orang tua, sementara ada hal-hal yang harus saya selesaikan. Ya, tapi demi kepentingan masa depan si anak. Jadi butuh waktu, butuh pemikiran yang mendalam. Lalu kemudian yang ketiga, tantangannya adalah masih ada rasa ego. Ini yang harus. Ada ego yang dimiliki oleh seseorang turut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kemudian guru-guru tersebut saya lihat waktunya, dia agak-agak luang, saya juga agak-agak luang, maka kemudian saya memanggilnya untuk penyelesaian masalah. Baik Pak Yusuf, kalau menghadapi permasalahan-permasalahan begini kan tidak mudah ya Pak. Betul yang dikatakan tadi, butuh waktu dan butuh pemikiran yang dalam. Dan tentu beratlah rasanya kalau hanya seorang kepala sekolah yang harus memikul itu semua Pak. Jadi harus membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Mungkin bisa disampaikan dukungan dari pihak mana saja yang bisa membantu Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Mulis. Ada saat-saat tertentu memang keputusan itu harus melibatkan banyak orang. Ya, ketika itu berkaitan dengan peserta didik berarti harus melibatkan banyak orang. Tapi ketika itu berkaitan dengan pendidik, maka harus face to face. Karena kalau dilibatkan banyak orang dia akan merasakan ada rasa ketidakadilan yang muncul. Ya, ada rasa menjustifikasi ya dirinya bahwa saya begini. Jadi untuk peserta didik memang kita membutuhkan banyak masukan dari semua guru, termasuk tenaga kependidikan. Tapi kalau sifatnya ke pendidik itu sifatnya harus face to face. Itu Pak. Baik, luar biasa sekali nih jawaban dari Pak Yusuf. Analisis kasusnya cukup dalam dan saya sangat tertarik dan merasa bersyukur bisa berwawancara dengan Pak Yusuf. Jadi apa yang saya ingin capai alhamdulillah sudah tergali, dan mudah-mudahan saya bisa belajar dengan Pak Yusuf, dan semoga ke depan saya punya rezeki bisa juga menjadi pemimpin institusi dan bisa mengambil kebijakan yang matang dan banyak berguru dengan Pak Yusuf. Ya. Mungkin bisa disimpulkan Pak Yusuf atau bisa diberikan kata-kata penutup yang tentang hal-hal yang selama ini dianggap sesuatu yang menarik atau spesifik dalam pengambilan keputusan selama menjadi pimpinan di institusi. Terima kasih Pak Mulis. Ya, ketika nanti Allah memberikan kesempatan kepada Pak Mulis untuk memimpin satuan pendidikan, Bapak harus ingat, ketika kita menjadi pemimpin, separuh kaki kita di surga, separuh kaki kita di neraka. Karena kalau keputusan yang kita ambil itu ternyata kemudian orang banyak tantang, orang banyak, berarti ada sesuatu yang salah kita gunakan.
akan menjadi sangat mulia tugas kita manakala keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang melibatkan banyak orang dan berdampak positif terhadap kemajuan sekolah. Kemudian dari sisi ini saya pesan-pesan betul, dari sisi pemanfaatan anggaran, hadirkan semua orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan, buat seterang benderang mungkin, buat transparan mungkin, lalu libatkan orang-orang yang paham dengan hal-hal tersebut. Insya Allah kepemimpinan kita akan dihargai, kepemimpinan kita akan dihormati. Saya pernah berkata seperti ini, Pak Mulis, jika ada 3 saja dari kami berjumlah 30 orang, ada 2 atau 3 orang saja yang tidak suka kepada saya, maka saya harus berpikir untuk berhenti di sekolah tersebut. Karena bagaimanapun ketika kita menjadi pemimpin, tidak bisa kita disukai semua. Ya, cuma bagaimana meyakinkan orang tersebut walaupun dia tidak suka kepada kita, tapi keputusan yang kita ambil itu ternyata bagus. Ya, karena memang mereka kadang tidak suka. Tapi persoalan ketidaksukaannya bukan persoalan terkait kepada keputusan, mungkin kepada lebih mengarah kepada personalnya kita atau bagaimana. Mungkin itu Pak Mulis. Baik, terima kasih, luar biasa sekali Pak. Artinya bagaimana meminimalkan potensi-potensi yang membuat orang antipati kepada kita. Jadi bagaimana memaksimalkan semua orang-orang yang kita pimpin bisa memberikan dukungan penuh kepada kita. Walaupun itu tidak bisa 100% ya, tapi kan kalau sudah dominan yang mendukung kita, sudah boleh dikatakan sudah bagus. Dan ini pelajaran yang berharga bagi saya, Pak Isa. Mudah-mudahan insya Allah ke depan amin ya rabbal alamin bisa menerapkannya ketika mendapat percayaan atau rezeki. Insya Allah Pak Mulis, insya Allah Pak Mulis, amin. Baik, makasih banyak Pak Isa. Mohon maaf ini sudah mengganggu. Makasih Pak Mulis, makasih banyak Pak Mulis sudah mendapat kepercayaan untuk dijadikan sumber informasi. Makasih Pak Mulis. Makasih Pak. Sukses selalu Pak Mulis. Amin. Terima kasih Pak Isa.